Pemirsa, Partai Solidaritas Indonesia menjadi sorotan karena suaranya di pemilu 2024 terus naik. Partai yang kini dipimpin Kaisang Pangarep itu melesat hingga mencapai 3,12%. Kondisi berbeda dialami oleh Partai Persatuan Pembangunan yang terancam tergusur dari Senayan karena suaranya turun di bawah ambang batas parlemen 4%. Bagaimana peluang Partai Ka'bah bertahan di DPR dan bagaimana pula kans dari PSI menembus Senayan? Partai Solidaritas Indonesia yang dinahkodai Kaisang Pangarep jadi perhatian setelah dalam perhitungan real count KPU suaranya terus melesat. Dari data real count KPU 2 Maret 2024, suara PSI mencapai 3,12%. Terus menanjaknya suara PSI disorot karena telah menembus 3% dan terus melesat. Dari data sehari sebelumnya yaitu 1 Maret, suara PSI bertengger di 3,01%. Sementara dari data KPU 29 Februari, suara PSI masih di bawah 3% yaitu 2,89%. Sebelumnya pada 27 Februari, suara PSI tercatat 2,75%. Sementara suara Partai Gelora juga mencatat kenaikan. Pada 27 Februari tercatat 1,07% dan terus naik hingga pada 2 Maret mencapai 1,43%. Kondisi berbeda dialami Partai Persatuan Pembangunan. Sempat mencapai 4% pada 27 Februari. Pertanggal 2 Maret suara Partai Ka'bah turun di bawah ambang batas 4%, 3,97%. Kalau Partai Gelora, saya sih melihatnya kenaikannya ya kerja-kerja politik Partai Gelora. Karena kalau PSI kan punya kekuasaan, artinya ayahnya punya power, presiden, punya peluang untuk bisa katakanlah melakukan operasi untuk bisa menaikkan suara kan itu. Itu dugaan-dugaannya dari katakanlah pihak lain. Nah, kalau kita mengamati soal Partai Gelora, saya sih melihat ya kalau Partai Gelora naik, ya hasil kerja keras ya. Seluruh kadernya yang menjadi caleg, karena Partai Gelora dia tidak punya instrumen kekuasaan untuk bisa melakukan katakanlah mengatur suara, tidak bisa. Dan saya melihat ya kalau Partai Gelora bisa jadi ini karena kekuatan yang dimiliki oleh kader mereka semua yang ingin bisa lolos ke Senayan, walaupun hasilnya belum lolos ke Senayan ya tidak apa-apa. Yang penting bagi Partai Gelora sudah maksimal, sudah dapat katakanlah tadi 3%, sehingga ketika MK memutuskan 4% tidak berlaku di 2029 nanti, artinya Partai Gelora pun sudah siap nanti menghadapi pemilu ke depan untuk lebih membesarkan diri lagi. Apa sebenarnya yang membuat suara Partai Solidaritas Indonesia terus menanjak menembus 3%, sementara Partai Persatuan Pembangunan melorot dari ambang batas parlemen 4%? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.